Bab 1311. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan semua orang di detik berikutnya terjadi begitu saja. Pria di tingkat tengah setengah dewa keluarga Lagorio dengan mudah diledakkan oleh Sally dengan pukulan, dan dia menabrak tanah dengan darah menyembur keluar, yang jelas tidak terluka, ringan. Tidak, itu tidak benar, kekuatanmu berada di tahap akhir alam setengah dewa. Setelah pria itu memuntahkan darah, wajahnya jelek, dan dia terkejut. Kekuatan Sally barusan tidak berada di tahap peralihan dari alam setengah dewa. Kamu benar, aku menerobos beberapa hari yang lalu, jadi pergi dan mati. Sally tersenyum dingin, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan pedang harta karun, yang muncul di depan pihak lain dalam sekejap. Apa? Dua pria keluarga Lagorio lainnya saling melirik, dan mereka sangat takut sehingga kaki mereka menjadi lemah. Jika basis kultivasi Sally dari tahap akhir alam setengah dewa, maka mereka berdua tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Awalnya berpikir, selama Tuan Muda Lagorio bertahan sebentar, jika mereka berdua mengalahkan Nikini, mereka akan bisa menang. Tanpa diduga, wanita muda yang baru saja datang sebenarnya berada di tahap akhir dari alam setengah dewa. Master Lagorio sama sekali bukan lawannya. Sally menusuk jantung lawannya dan dengan cepat menarik pedangnya kembali, memercikkan darah kemana-mana, lalu memenggal kepala Master Lagorio, yang berada di tengah-tengah setengah dewa. Salah satu dari mereka melihat Sally berjalan ke arah mereka. Dengan ketakutan, dia berlutut dan berkata, "Tolong lepaskan kami. Kami tidak bermaksud begitu, kami dihasut oleh Tuan Muda Flynn Lagorio." Ya, ini Flynn sialan ini. Jika bukan karena dia membuat kita melakukan ini, kita tidak akan punya nyali. Orang lain juga berlutut, suaranya bergetar. Haha, biarkan kamu pergi. Apakah kamu pikir aku tidak mendengar apa yang kamu katakan barusan? Apakah kamu menganggapku bodoh? Sally tersenyum dingin saat dia mengeluarkan pedangnya dan mengakhiri hidup mereka. Ketika mereka berdua melihat bahwa situasinya tidak menguntungkan mereka mencoba melarikan diri, tetapi ketika mereka berdiri, pedang Sally menebas leher mereka. Mereka mencengkram leher mereka dengan tangan ketakutan, dan kemudian jatuh. Nikini berlari dengan penuh semangat dan meraih tangan Sally. "Kakak Sally, kamu terlalu luar biasa. Kamu telah menembus tahap akhir alam setengah dewa. Jika bukan karena kamu hari ini, aku akan mati. Alasan utamanya adalah aura Tuan Muda sangat kuat, dan aku telah berlatih terus-menerus, jadi aku berhasil menembus tahap akhir alam setengah dewa beberapa hari yang lalu." Sally tersenyum dan mengeluarkan sepotong pil penyembuhan lalu memberikannya kepada Nikini. "Terima kasih Sally, kamu sangat baik padaku." Nikini menelan pil itu sambil memegang lengan Sally, dan keduanya tampak seperti saudara perempuan yang baik. "Ayo pergi, jika kita tidak segera pergi, bau darah di sini akan menarik monster beast dalam beberapa saat. Jika itu menarik monster beast yang kuat, itu akan merepotkan." Sally tersenyum, "Kita semua adalah orang-orang yang datang dari rumah utama setelah berasal dari keluarga cabang jadi kita juga dari keluarga White, jadi tentu saja kita harus saling membantu." Bab 1312 Tunggu, mari kita lihat apakah ada harta karun di cincin ketiga orang ini. Nikini dengan cepat memikirkan sesuatu, dan buru-buru berlari untuk mengambil cincin ketiga orang itu. Hei, itu tidak buruk. Selain beberapa pil penyembuhan, ada juga beberapa rumput roh kelas 1. Ya Tuhan, sebenarnya ada 2 token hitam di cincin orang ini. Segera, Nikini berseru, mengeluarkan barang-barang itu, dan kemudian menyerahkan semuanya kepada Sally. "Kakak Sally, terima kasih telah menyelamatkanku. Ambil ini pialamu. Memberikannya kepada saya tidak begitu baik, mari kita bagi bersama. Jika Anda memiliki rumput yang bersemangat, Anda dapat melakukan terobosan ke tingkat berikutnya lebih cepat di masa depan," kata Sally. Kemudian dia langsung mengambil setengah dan menyerahkannya kepada Nikini, dan bahkan mengambil salah satu dari 2 token dan menyerahkannya kepada Nikini. "Simpan saja tokennya. Basis kultivasi saya tidak terlalu tinggi, dan saya tidak aman untuk memegangnya. Anda memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi, lebih aman dengan Anda. Jika Anda menghadapi bahaya, saya akan mengalihkan perhatian lawan. Sementara Anda bisa melarikan diri, saya pikir itu lebih baik." Nikini tersenyum, lalu mengembalikan token itu kepada Sally. Sally melirik Nikini, dan berkata dengan tegas,
Omong kosong apa, ayo hati-hati. Basis kultivasimu tidak terlalu rendah, seharusnya baik-baik saja, kita berdua harus bekerja keras untuk keluar hidup-hidup. Nikini berkata, maka tidak peduli apa, Anda akan memegang token ini. Ini adalah permainan individu, serta permainan tim. Faktanya, Anda memegang token yang sama. Jika kami memiliki lebih banyak token di keluarga White, itu akan menjadi sama. Ketika saatnya tiba, beberapa teratas dalam kompetisi tim juga akan dihargai. Sally mengangguk, kalau begitu aku akan memegang token ini terlebih dahulu. Setiap kali kita bertemu Tuan Jack, atau setelah bertemu dengan anggota keluarga kulit White dari basis kultivasi alam dewa sejati, kami akan memberikannya kepada mereka. Itu lebih baik. Karena tidak peduli siapa yang kamu berikan itu tidak akan mempengaruhi jumlah kelompok, dan jika kamu memberikannya kepada seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi, itu akan memungkinkan mereka untuk berperingkat lebih tinggi dalam kompetisi individu. Nikini mengangguk, maksud saya kira orang-orang dari keluarga lain akan mencoba yang terbaik untuk memberikan token mereka kepada orang-orang dengan tingkat kultivasi tinggi di keluarga mereka, sehingga mereka dapat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Ayo pergi, jika kita tidak pergi, Monster Beast akan tertarik pada bau darah dalam beberapa saat. Sally tersenyum, dan setelah Nikini dan Sally meletakkan barang-barang itu, keduanya menghilang ke arah yang sama dalam sekejap. Setelah keduanya berjalan beberapa saat, Jack melompat turun dari pohon tidak jauh. Awalnya, ketika dia melihat Nikini menghadapi bahaya, dia berencana untuk melompat turun dan membantu, tetapi dia tidak berharap Sally benar-benar muncul, dan tingkat kultivasi gadis itu telah menembus. Biarkan mereka berlatih dengan baik. Jack tersenyum sebelum dia terus terbang maju perlahan. Rumput roh kelas 1. Setelah terbang beberapa saat, Jack menemukan bahwa sebenarnya ada rumput roh kelas 1 di bawah pohon besar di depannya, dan yang ini sebenarnya masih berupa tanaman. Rumput roh langka yang bisa digunakan untuk memurnikan pil. Dia bergegas, siap untuk melepaskannya. Lagi pula, ada banyak orang yang datang, 400 orang di setiap keluarga. Jika keluarga dari semua ukuran bertambah, ada 100 kekuatan kuat. Jika tidak, ribuan. Namun, tepat ketika Jack hendak mendekati rumput roh, raungan yang mengerikan terdengar, dan seekor ular piton merah menyala tiba-tiba keluar dari rerumputan di sebelahnya, membuka mulutnya dan menyerang langsung ke arah Jack. Munculnya piton raksasa ini tiba-tiba, dan itu mengejutkan Jack. Bab 1313. Terlebih lagi, dilihat dari aura samar yang berfluktuasi di tubuh lawan, Jack bisa langsung menyimpulkan bahwa kekuatan ular piton raksasa ini bisa dibandingkan dengan kultivasi awal alam setengah dewa. Cukup mengejutkan bahwa monster-monster seperti itu benar-benar muncul di pinggiran hutan. Lagi pula, monster seperti itu sudah sangat langka. Kekuatan monster-monster ke tingkat kultivasi berbeda dari manusia. Jadi pada dasarnya manusia di tahap awal setengah dewa tidak setingkat dengan monster-monster di tahap awal setengah dewa. Bahkan jika seseorang di alam setengah dewa tahap tengah ingin membunuh monster di tahap awal alam setengah dewa, itu tidak akan mudah. Namun, di mata Jack, yang tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah alam dewa sejati, monster-monster ini benar-benar bukan apa-apa. Dia mengepalkan tinjunya, dan bergerak tiba-tiba dan muncul di atas piton. Secepat dia bergerak, dia mengayunkan tinjunya ke kepala ular sanca itu. Tubuh ular sanca raksasa itu sangat besar dan panjang, dengan panjang 7 atau 8 kaki. Jack belum pernah melihat ular piton sebesar itu. Lagi pula, dia hanya pernah mendengar tentang monster seperti itu sebelumnya tetapi belum pernah benar-benar melihatnya. Disertai dengan suara yang agak tumpul, kepala ular sanca raksasa itu pecah di detik berikutnya, menghantam tanah dengan keras dan menyemprotkan kotoran saat menyentuh tanah. Darah keluar dari mata besar ular piton raksasa merah api, dan setelah beberapa gerakan kecil dari tubuhnya, itu tetap tidak bergerak. Kamu binatang buas berani menyerangku. Jack memandangi ular piton yang mati, tersenyum dingin, lalu berjongkok dan mengambil rumput yang bersemangat itu. Namun, apa yang tidak diharapkan Jack adalah ketika dia baru saja berdiri, gerakan mengerikan datang langsung ke arahnya dari belakang. Begitu dia merasakan aura berbahaya ini, dia mengelak ke kiri dan melompat 5 atau 6 meter ke kiri. Tepat setelah dia menghindari serangan itu,
cahaya menakutkan melintas, dan aura pedang tajam menghantam pohon besar di depan tempat dia berdiri sebelumnya. Pohon itu dipotong dengan rapi dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Jack berbalik dan menatap pemuda yang berdiri di udara. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Pria ini adalah penguasa keluarga Chanmore. Namun, anggota keluarga Chanmore datang terlambat ke pertandingan dan tidak melihat pertarungan Jack dengan tuan muda Norman. Karena itu, dia tidak tahu tingkat dan kekuatan kultivasi Jack. Tentu saja, dilihat dari serangan pria ini barusan, dan momentum saat ini, basis kultivasi orang ini jelas tidak rendah, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik dengan tingkat budidaya dewa sejati. Sebuah serangan diam-diam dari belakang, sangat tak tahu malu. Jack tersenyum ringan dan menatap tuannya. Haha, nak, apakah kamu tidak tahu kekejaman dunia ini? Beberapa orang bahkan membunuh saudara mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat atau untuk harta, belum lagi serangan diam-diam atas hal-hal sepele seperti itu. Pria itu tertawa. Segera dia tiba-tiba berkata, "Oh, saya ingat, Anda adalah tuan muda dari keluarga kulit white." Jack, kan? Benar saja, Anda berasal dari dunia biasa. Ada terlalu sedikit perkelahian dan pembunuhan. Itu sebabnya Jack begitu polos. Petik 2. Setelah mendengar ini, Jack sedikit tercengang. Selama bertahun-tahun, dia mampu menjadi prajurit tertinggi melalui tantangan yang melelahkan, dan kultivasinya telah menembus ke levelnya saat ini. Pertempuran yang dia alami tidak kurang dari orang-orang muda dari keluarga bayangan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa tuan muda dari keluarga bayangan ini akan sangat tidak jujur dan diam-diam menyergapnya. Bab 1314. Terserah apa kata Anda. Jack mempersiapkan diri, lalu berkata, "Kami baru saja tiba di sini dan Anda sudah tidak sabar untuk menyergap dan mengambil barang-barang. Sayang sekali, barang-barang saya tidak mudah diambil. Hah, saya cucu dari tetua kedua dari keluarga Chanmore. Basis kultivasi saya di tahap tengah alam dewa sejati, jadi jika Anda tertarik untuk hidup, serahkan rumput spiritual yang baru saja Anda dapatkan, dan saya bisa melepaskanmu." Pria dari keluarga Chanmore memegang pedang panjang di satu tangan dan tampak lebih unggul saat dia berbicara, "Hubungan antara keluarga Chanmore kami dan keluarga kulit white Anda tidak baik atau buruk. Saya tidak perlu membunuh Anda jika Anda menyerahkannya, itu sudah berakhir. Lagi pula, tidak mudah bagimu untuk menjadi pewaris tuan. Jika kamu mati seperti ini, sungguh memalukan. Dengan basis kultivasi Anda di tahap tengah alam dewa sejati, Anda begitu percaya diri." Jack berkedip. Dia terbang lurus untuk menemuinya. "Yah, jika kamu menyerahkan pedangmu dan barang-barang milikmu, aku juga bisa melepaskanmu. Alasan mengapa aku akan melepaskanmu adalah karena kamu berencana untuk melepaskanku." Pria itu memiliki ekspresi sedikit bingung di matanya, dan dia bereaksi dengan cepat, dan kemudian tersenyum pahit. "Haha, kamu menarik, nak. Kamu berani mengancamku dengan ancamanku padamu. Itu menarik." Setelah selesai berbicara, aura melonjak di telapak tangannya, dan pedang di tangannya mengeluarkan suara swoosh yang mengerikan. Dia tersenyum dan berkata, "Saya memiliki senjata spiritual tingkat rendah. Ini sangat tajam. Jika saya secara tidak sengaja membunuh Anda, Anda tidak dapat menyalahkan saya. Meskipun Anda sangat bodoh. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Jack juga tersenyum acuh tak acuh. Pedang pihak lain terlihat bagus, dan dia berencana untuk mengambilnya dan memberikannya kepada orang-orang dari keluarga White, meskipun itu adalah senjata roh tingkat rendah. Bagaimanapun juga itu adalah senjata roh, itu jauh lebih baik daripada senjata biasa. Lawan menebas lagi dengan pedangnya, kali ini benar-benar menggunakan keterampilan bela diri tingkat rendah. Aura pedang yang menakutkan, seperti nyala api yang menyala, langsung menuju Jack. Jack meremas tinjunya, aura mengalir keluar untuk menutupi tinjunya, dan kemudian dia meledakkan tinjunya ke arah aura. Saat Jack meledak dengan pukulan, aura tinju besar terbentuk. Aura tinju terlihat sangat kuat, dan fluktuasi di dalamnya begitu kuat sehingga tidak goyah. Semuanya tampak luar biasa. Keterampilan bela diri ini, saya khawatir ini adalah keterampilan tingkat tinggi, tetapi, fluktuasi ini. Setelah melihat serangan mengerikan Jack, pria di sisi yang berlawanan menjadi sedikit khawatir dalam sekejap. Dia tidak menyangka anak ini benar-benar bisa menyulap serangan yang begitu mengerikan.
Tebasan seperti api lawan dengan cepat meledak dengan tinju aura yang diledakkan Jack, dan itu tidak cukup kuat. Raungan besar terdengar, dan cahaya menyilaukan berkedip seperti kilat. Serangan Jack dengan cepat menghancurkan serangan lawan, dan tinju aura besarnya semakin mengecil dan langsung menuju pria di depannya. Sial, basis kultivasi anak ini mungkin sama dengan milikku, tapi bagaimana serangan ini bisa jauh lebih kuat dari seranganku? Kita masih di level yang sama. Pria itu tampak ketakutan ketika melihat situasinya. Melihat serangan itu telah sampai padanya, dia segera memasang topeng aura tipis di tubuhnya, yang menyelimuti dirinya. Hampir pada saat perisai auranya selesai, serangan tinju Jack yang tersisa mengenainya. Topeng aura terus berfluktuasi terus-menerus sementara serangan Jack juga terus-menerus mengimbangi untuk melawan perisai auranya. Mustahil. Bab 1315. Harold Chanmore, pria yang melawan Jack, segera merasa ada yang tidak beres. Melihat perisai auranya mulai retak, dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mustahil, aku Harold Chanmore. Mustahil bagi pria yang telah kembali dari dunia luar untuk mengalahkanku. Teriak Harold. Pada saat yang sama, retakan di perisai aura yang menutupi tubuhnya menjadi semakin serius. Mereka terus tumbuh dalam ukuran dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Seketika perisai aura hancur menjadi bubuk biru yang memudar begitu jatuh. Ledakan yang mengerikan terdengar, dan detik berikutnya Harold terlempar ke udara, terbang terbalik seperti layang-layang yang rusak, membanting keras ke pohon besar. Pohon besar itu pecah, Harold juga menyemburkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Dia mengertakkan gigi dan berdiri, memuntahkan lebih banyak darah. Dia dengan paksa menusuk pedang ke tanah di bawah kakinya, nyaris tidak menopang berat tubuhnya sendiri. Jack terbang turun dengan cepat, dan muncul di depan Harold sambil tersenyum. Harold, cucu dari tetua kedua, bakatmu memang bagus. Jack tersenyum, lalu berkata, jika aku membunuhmu seperti ini, akan sangat disayangkan jika kamu mati. Hari ini, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Mulut Harold sedikit berkedut, anak sialan ini benar-benar menertawakan. Hah, nak, aku tidak beruntung. Aku tidak menyangka master sepertimu akan muncul di keluarga White. Harold mendengus dan melemparkan pedang di tangannya ke Jack dengan marah, ambil. Jack tidak mengharapkan ini. Orang ini sangat tegas, dan dia menyerahkan pedang tanpa ragu-ragu. Jika dia ingin membunuhnya, tidak ada orang lain di sini, hanya mereka berdua. Jika Jack membunuhnya, maka semua hal lain yang dia miliki juga akan menjadi milik Jack, dan ketika tidak ada yang melihatnya, mustahil untuk mengetahui bahwa Jack yang melakukannya. Karena itu, orang ini adalah orang yang bijaksana, harta seperti itu, dibandingkan dengan hidupnya, tidak layak disebut. Bagaimana dengan cincinmu? Aku ingin melihat apakah ada barang bagus di dalamnya. Jack tersenyum dan berkata lagi. Sudut mulut Harold sedikit berkedut, tetapi setelah menggertakkan giginya, dia mengambil cincin itu dari tangannya dan melemparkannya ke Jack. Jack mengambil cincin itu dan melihatnya, lalu mengeluarkan 2 token hitam dan 2 rumput roh menengah kelas 1, dan melemparkan cincin itu kembali ke Harold. Kamu tidak menginginkan batu roh. Harold terkejut, sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa selain pakaiannya dan kebutuhan sehari-hari lainnya di atas ring, Jack pasti akan mengambil batu roh itu. Dia tidak berharap dia hanya mengambil 2 token hitam dan 2 rumput roh menengah kelas 1 dan tidak mengambil batu roh. Hanya yang tidak terlalu berharga. Jack memasukkan barang-barang itu ke dalam cincinnya sendiri, lalu mengeluarkan pil dan melemparkannya ke Harold. Kau memberiku obat untuk penyembuhan. Harold memandang Jack dengan tatapan curiga. Dia melihat pil itu dan itu memang pil penyembuhan. Ini membuat Harold semakin bingung. Bersambung.